Shalom, saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini. Biarlah kiranya Tuhan memimpin, menyertai semua kami yang mengikuti acara ini, semua yang melayani, urapan Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Bahkan ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami percaya bahwa kuasa Roh Kudus membantu agar kami lebih mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terpuji namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat sore semuanya Bapak Ibu. Kita bersyukur pada saat pagi hari ini oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kasih setianya, kita boleh dilayakkan pagi hari ini beribadah, memuji dan memuliakan Dia. Layaklah kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Dialah satu-satunya pengharapan kita, kekuatan kita, sumber segala pertolongan kita. Tuhan, Kaulah pengharapan kami. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharap. Amin. Ku percaya Tuhan, ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku Tuhan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku Tuhan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tuhan, Engkaulah pengharapan kami satu-satunya. Sama-sama katakan, Tuhan, Kaulah pengharap. Ku percaya hanya kepadamu Tuhan. Percaya hanya kepadamu Yesus, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharap. Amin. Ku percaya kepadamu Tuhan. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku Tuhan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku Tuhan, mulutku penuh
dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hariku, amin, penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian sekali lagi, bahwa Yesus adalah pengharapan kita. Sama-sama katakan, Tuhan, Engkaulah pengharapan. inilah doa kami Tuhan pagi hari ini. Percaya hanya Engkaulah pengharapan kami, satu-satunya sumber segala pertolongan kami Tuhan. Yesus, Engkau Allah perlindungan kami Tuhan. Tuhanku, Engkau yang selalu. Tuhan, Engkaulah pengharapan kami. Tuhan, Engkaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah, Yesus Allah, perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku Tuhan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku Tuhan, oh, dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku Tuhan, oh, dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari kita mengangkat tangan kita sama-sama, katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku Tuhan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku Tuhan. Kepadamu ya Allahku. Mari sembah Dia, haleluya, haleluya. Engkaulah pengharapan kami Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, haleluya. Oh,
Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia, agungkan Dia. Yesus Tuhan yang layak kita sembah, Yesus Tuhan yang layak kita agungkan. Dialah satu-satunya pengharapan kita, Dialah satu-satunya kekuatan kita. Biarlah setiap mulut kita memuji dan menyembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur padamu Tuhan, kami bersyukur bagi setiamu Tuhan dalam hidup kami. Mulut kami penuh dengan pujian kepada Engkau pagi hari ini Tuhan. Karena kasih setiamu, karena kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya. Benar ya Tuhan, Engkaulah pengharapan kami satu-satunya, Engkaulah kekuatan kami satu-satunya Tuhan. Kami mohon anugerah-Mu Tuhan, belas kasihan-Mu tercurah atas kami, menopang dan menguatkan setiap kami Tuhan. Kami tidak mampu berjalan tanpa Engkau Tuhan. Kami mohonlah Tuhan terus menyertai setiap langkah kehidupan kami, memberkati setiap kami Bapa, agar hidup kami boleh semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, mulutku penuh dengan pujian padamu pagi hari. Biarkan setiap mulut, hati dan pikiran kami terangkat pagi hari ini untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku Tuhan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku Tuhan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Kepadamu ya Allahku Tuhan, kepadamu ya Allah, kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allah. Sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Itulah pujian kami pagi hari ini. Mulut kami siap memuji Engkau, bersuka cita memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saat ini orang sulit bersyukur bukan? Karena keadaan, karena situasi, kita menyalahkan keadaan. Tapi firman Tuhan pagi hari mengajarkan kita senantiasa bersyukur. Karena di balik ucapan syukur ada kekuatan baru. Amin Bapak Ibu. Kita angkat pujian, ku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Haleluya.
bersyukur kepada Tuhan. Ku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau ceritakan segala perbuatannya yang ajaib. Bersukacita, bersukaria, bersukaria karena Engkau Tuhan. Bermazmur bagi namamu yang maha tinggi. Ku mau bersyukur kepada Tuhan sama-sama. Ku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Amin. Aku mau ceritakan Tuhan, ku mau ceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Bersukaria karena Engkau Tuhan. Bermazmur bagi namamu yang maha tinggi. Tuhan itu kekuatanku, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, keselamatan. Dia Allah yang kupuji, Dia Allah yang kupuji. Dia Bapakku, kuluhurkan Dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan Yesus nama. Tuhan itu kekuatanku, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, keselamatan. Dia Allah yang kupuji, Dia Allah yang kupuji. Dia Bapakku, kuluhurkan Dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan Yesus namanya. Sama-sama katakan sekali lagi Bapak Ibu. Kepada Tuhan dengan segenap hati. Aku mau ceritakan perbuatanmu Tuhan, segala perbuatanmu yang ajaib. Amin. Bersukaria karena Engkau Tuhan. Bermazmur bagi namamu yang maha tinggi. Tuhan itu kekuatanku, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, keselamatanku. Dia Allah yang kupuji, Dia Bapakku, kuluhurkan Dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan Yesus nama. Tuhan itu kekuatanku, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, keselamatanku. Dia Allah yang kupuji, Dia Bapakku, kuluhurkan Dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan Yesus nama. Tuhan itu kekuatanku, sama-sama. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, keselamatan. Dia Allah yang kupuji, Dia Allah yang kupuji. Dia Bapakku, kuluhurkan Dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan Yesus. Sekali lagi katakan sungguh-sungguh, Tuhan kekuatan. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, keselamatanku. Oh, Dia Allah yang kupuji, Dia Bapakku, kuluhurkan Dia. Amin. Tuhan itu kekuatan perang, Tuhan Yesus nama. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan Yesus nama. Sekali lagi, Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan Yesus namanya. Haleluya. Yes Lord, kami senantiasa bersyukur padamu Tuhan, karena kasih setiamu dalam setiap kehidupan kami. Kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dia Allah yang mengerti setiap persoalan dalam hidup kita. Dia Allah yang mengerti setiap pergumulan dalam hidup kita. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Sama-sama. Satu
perkara yang ku simpan dalam hati. Tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Engkau Allah yang mengerti setiap dalam hidup kami Tuhan. Sama-sama katakan. Perkara Amin. yang tak dapat ku mengerti. Itulah pujian kami pagi hari ini Tuhan. Mengapa Banyak perkara yang tidak bisa kami pahami di dalam hidup ini, di dalam kehidupan tapi satu hal yang kami percaya Tuhan, perkara Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami. yang ku simpan dalam hati. Tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah segala persoalan Tuhan, persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti Tuhan. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli Tuhan, sebab Allah peduli. Itulah pujian kami pagi hari ini. Engkau Allah yang mengerti setiap pergumulan, setiap isi hati kami. Engkau juga Allah yang tahu segala kebutuhan kami pagi hari ini melalui setiap kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kami membuka hati kami dan kami biarkan Allah Roh Kudus membajak hati kami, membiarkan Tuhan menyapa berbicara bagi setiap kami. Karena kami tahu kekuatan kemenangan kami adalah firman Tuhan. Dan kami percaya janji-janji-Mu akan digenapi dalam setiap kehidupan kami. Berkati kami sepanjang pagi hari ini dalam mendengarkan sabda-Mu. Biarlah sungguh Tuhan karuniakan kami sekali lagi hati seorang murid yang mau mendengarkan setiap firman-Mu. Berkati hamba-Mu juga yang menyampaikan firman-Mu, Allah Roh Kudus yang boleh mengurapi. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini tema kita mengapa tidak jalan pintas.
yang kita belajar dari nats firman Tuhan dari Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai ayat yang ke-22. Saya akan bacakan buat kita semua. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia dan saudara saya yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Tema kita pagi hari ini adalah mengapa tidak jalan pintas. Ada satu iklan rokok yang cukup populer Bapak Ibu, dan ini sangat fenomenal yang terjadi di masyarakat. Sampai iklan rokok ini membuat satu tema yang menarik, jalan pintas dianggap pantas. Saya pikir ini adalah sebuah fenomena yang terjadi saat ini di masyarakat Bapak Ibu, sehingga ada beberapa orang mengamati bahwa manusia zaman ini berupaya untuk mengambil jalan pintas di dalam mengatasi persoalannya. Tapi kita belajar dari firman Tuhan pada saat pagi hari ini Bapak Ibu, ada 3 frasa Allah tidak membawa Israel lewat jalan pintas. Nah, di dalam konteks ini Bapak Ibu kita akan melihat ada 3 frasa yang dituliskan begini. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Yang pertama adalah frasa yang pertama, Allah tidak membawa Israel lewat jalan pintas. Yang kedua Bapak Ibu di ayat yang ke-18, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju Laut Teberau. Yang kedua, berputar melalui padang gurun. Dan yang frasa yang ketiga adalah di ayat yang ke-21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Nah Bapak Ibu, mengapa Tuhan tidak membawa bangsa Israel melalui jalan pintas? Kita melihat tadi di sini Bapak Ibu, setelah Firaun membebaskan bangsa Israel, membiarkan mereka keluar dari Mesir masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan yang Tuhan janjikan kepada mereka, Alkitab mencatat Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Nah Bapak Ibu, kalau kita melihat peta ini ya, mengapa Tuhan tidak membawa Israel lewat Filistin? Kalau saudara melihat peta ini Bapak Ibu, seharusnya bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, mereka bisa langsung melewati Filistin, langsung tiba ke tanah Kanaan. Tetapi Alkitab mencatat
Tuhan membawa mereka melalui jalan lain. Mereka berputar melalui jalan lain. Padahal Filistin ini adalah jalan pintas untuk membawa mereka, menuntun mereka tiba ke tanah Kanaan, tanah perjanjian yang Tuhan berikan bagi mereka. Di sana dikatakan Bapak Ibu, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Nah Bapak Ibu, yang pertama adalah Tuhan ingin membentuk mental dan karakter mereka. Nah kalau kita melihat di sini Bapak Ibu, bangsa Israel ini adalah mereka sudah begitu menikmati kehidupan di Mesir. Meskipun mereka itu diperbudak, meskipun mereka dikuasai bangsa Mesir, kalau kita melihat perjalanan hidup mereka nanti, mereka seringkali melihat ke belakang betapa enaknya di Mesir. Saat mereka mengalami kesulitan, saat mereka mengalami kesusahan, mereka mengingat di Mesir. Dan mereka katakan betapa indahnya semua tersedia di Mesir. Kalau kita membaca di dalam Keluaran Bapak Ibu, mereka mengingat makanan-makanan, bahkan disebutkan ada semangka, ada bawang prei, ada makanan yang begitu mereka terima di sana. Dan mereka menikmati semua ada di Mesir. Tapi mereka tidak sadar mereka sedang dijajah atau dikuasai oleh bangsa Mesir. Nah mental bangsa Israel ini Bapak Ibu adalah masih melihat pola-pola kehidupan lama mereka. Nah ini Tuhan ingin mengikis mereka, membentuk mental mereka, membentuk karakter mereka, supaya mereka saat nanti tiba di tanah Kanaan, mereka sudah memiliki mental dan karakter seperti yang Tuhan inginkan Bapak Ibu. Jadi kita melihat di sini jelas Bapak Ibu, Tuhan bisa saja langsung membawa mereka jalan pintas melalui negeri Filistin. Tapi Tuhan tidak membawa mereka melalui itu. Bahkan Tuhan membawa mereka berputar lewat jalan lain untuk membentuk mental dan karakter mereka. Nah Bapak Ibu, setiap kita sebagai anak Tuhan, kita seringkali bukan masih punya mental, punya karakter yang masih terbawa kehidupan kita sebelum mengenal Kristus Bapak Ibu. Dan itu tidak mudah memang dikikis, itu tidak mudah memang diubah, butuh proses. Dan itu juga yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan bangsa Israel. Jadi di dalam kehidupan kita, kalau kita mengalami situasi yang sulit Bapak Ibu, kadang-kadang Tuhan izinkan kita mengalami supaya kita belajar untuk melihat Tuhan yang membentuk setiap karakter kita. Nah Bapak Ibu, ada banyak orang berpikir bahwa seseorang itu mental dan karakternya rusak itu karena pengaruh lingkungan, karena pergaulan, karena pola asuh dan macam dan lain sebagainya. Betul sekali Bapak Ibu. Tapi kalau kita membaca ke Alkitab, yang merusak tatanan kehidupan manusia, mental dan karakter manusia, Alkitab mencatat dalam Roma 3:23, dosalah yang menjadi pemicu yang merusak mental kehidupan manusia Bapak Ibu. Di dalam Roma 3:23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi dosa inilah yang merusak mental manusia, karakter manusia, emosi kita, seluruh tatanan kehidupan kita. Bagaimana dosa sudah merusak, merasuki kehidupan kita Bapak Ibu. Nah karena itu Allah memproses kehidupan kita. Saat kita mengenal Kristus, berjumpa dengan Kristus, maka Allah akan terus memproses kehidupan kita Bapak Ibu. Termasuk karakter kita, mental kita, emosi kita, semuanya Bapak Ibu. Sama seperti Tuhan memproses bangsa Israel. Dan kita bersyukur ketika kita percaya kepada Yesus, bahwa seluruh kehidupan kita dibaharui di dalam Kristus. Di dalam 2 Korintus 5:17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini yang pertama Bapak Ibu, mengapa Allah tidak membawa bangsa Israel dengan jalan pintas.
Karena Allah ingin membentuk karakter dan mental kehidupan mereka. Sampai hari ini mengapa kok masih Tuhan izinkan kita mengalami satu pergumulan dalam hidup kita? Bahkan kita mungkin sudah mulai apatis Bapak Ibu ya. Mengapa kok Tuhan belum hentikan ini, COVID-19 ini? Kenapa Tuhan kok belum hapus dari muka bumi ini? Ini Tuhan ingin mengajar kita supaya kita juga dibentuk mental dan karakter kita. Allah bisa saja dengan sekejap menghapus atau melenyapkan COVID-19 ini. Tapi mengapa Tuhan izinkan? Ini adalah salah satu jalan untuk membentuk karakter kita. Membentuk kehidupan kerohanian kita Bapak Ibu. Ada banyak orang sekarang putus asa, bahkan meninggalkan Tuhan, bahkan menyalahkan situasi dan kondisi. Karena tidak bisa menerima situasi yang sulit. Padahal Bapak Ibu, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan untuk membentuk setiap kehidupan saudara dan saya. Yang selanjutnya Bapak Ibu, saya teringat satu tokoh ya bernama Abraham Lincoln. Kalau kita melihat dalam perjalanan hidupnya Bapak Ibu, ya kegagalan demi kegagalan yang dia alami, justru itu proses yang Tuhan pakai dia menjadi pribadi yang memiliki mental, memiliki karakter yang baik sehingga dia menjadi seorang presiden Bapak Ibu. Kalau kita membaca kisahnya Bapak Ibu, ya saat dia di penjara, dia pernah diludahi Bapak Ibu, ya. Lalu kemudian saat dia menjadi presiden Bapak Ibu, ya, sipir yang pernah meludahi dia panggil ke istana. Bahkan dia jadikan menjadi salah satu asistennya Bapak Ibu. Kalau kita melihat di dalam perjalanan hidup Abraham Lincoln, saya berikan di situ Bapak Ibu daftar kegagalannya ya. Dia pernah bangkrut, kalah dalam pemilihan, kembali lagi bangkrut, istrinya meninggal dunia, bahkan pernah menderita mental sakit jiwa, kalah dalam kontes pidato, gagal pemilu senat Amerika Serikat, kemudian kalah dalam Kongres Amerika Serikat, kalah lagi di Kongres Amerika Serikat, gagal lagi di Senat AS, kalah lagi pemilu wakil presiden AS, kalah lagi di Senat pada tahun 1860, terpilih menjadi presiden Amerika Serikat. Sebuah perjalanan hidup yang boleh Tuhan membawa dia menjadi seorang pemimpin yang rendah hati, seorang pemimpin yang memiliki karakter mental yang kuat di dalam melewati setiap masa dalam hidupnya Bapak Ibu. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita mengalami sebuah kegagalan. Kita mengerjakan ini rasanya kok gak berhasil. Membuat planning ini kok gagal. Melakukan itu kok gagal. Kenapa gitu Bapak Ibu? Sering kita bertanya mengapa, mengapa dan mengapa. Kalau kita bertanya mengapa dan mengapa, maka tidak akan pernah ada jawaban dalam pertanyaan kita. Tapi kalau kita belajar apa maksud Tuhan di balik kegagalan yang saya alami, seperti Tuhan memproses bangsa Israel supaya mereka memiliki mental, memiliki karakter yang baik. Saudara dan saya juga dibentuk Tuhan supaya kita memiliki karakter seperti Kristus. Yang kedua Bapak Ibu, Tuhan mengajar mereka supaya tidak melupakan Tuhan. Nah, kecenderungan bangsa Israel ini Bapak Ibu, makanya Alkitab seringkali berkata bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang mudah melupakan Tuhan. Kita melihat perjalanan kehidupan mereka, sekarang mereka ditolong Tuhan, besok sudah berubah setia. Sekarang mereka ditolong Tuhan, besok mereka sudah membuat patung lembu emas. Sekarang mereka ditolong Tuhan, besok mereka juga sudah bersungut-sungut kepada Tuhan. Sekarang ditolong Tuhan, mereka menyalahkan Musa. Sekarang ditolong Tuhan, mereka juga marah kepada Tuhan. Jadi bangsa ini adalah bangsa yang benar-benar tegar tengkuk Bapak Ibu. Makanya Tuhan mengajar mereka di tengah kondisi yang demikian, supaya tidak melupakan Tuhan dalam hidup mereka. Coba kita maju sejenak di dalam Ulangan pasal yang ke-8, ayat yang ke-11 dikatakan begini Bapak Ibu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu
dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Yang kedua, Bapak Ibu, mengapa Tuhan tidak membawa bangsa Israel langsung ke tanah Kanaan? Mengapa harus berputar melalui jalan lain? Tuhan ingin mengajarkan mereka supaya mereka tidak melupakan Tuhan. Dikatakan tadi sebuah peringatan, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan. Nah, kecenderungan manusia yang berdosa, Bapak Ibu, seringkali kita ingin melupakan Tuhan dalam kehidupan kita. Saat kita keberkatan, saat kita kelimpahan, saat kita di atas puncak, kecenderungan manusia seringkali melupakan Tuhan. Tapi saat kita mengalami pergumulan, kita baru mengingat Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Nah, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-11 tadi, katakan di sana, saya garis bawahi Bapak Ibu, ada garis merah di sana. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan. Ini sebuah peringatan buat kita. Kata yang dipakai di sana, Bapak Ibu, kata syamar. Hati-hatilah. Dipakai 118 kali dalam perjanjian lama. Bahkan melupakan, dipakai kata sakach. Dipakai 885 kali dalam perjanjian lama. Ini menunjukkan kehidupan, kecenderungan manusia selalu ingin melupakan Tuhan di dalam hidupnya. Makanya di dalam ayat ini diingatkan kembali, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu. Nah, Bapak Ibu, kadang-kadang zona nyaman membuat kita seringkali bukan melupakan Tuhan dalam kehidupan kita. Seringkali saat kita posisi di dalam keberkatan, semuanya perjalanan hidup kita aman dan baik dan nyaman, seringkali kita melupakan Tuhan dalam hidup kita. Ini juga mengingatkan kita supaya saudara dan saya berhati-hati, jangan melupakan Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka. Inilah yang Tuhan proses dari bangsa Israel saat mereka nanti tiba di tanah Kanaan, tanah perjanjian. Nah, kalau kita melihat nanti semuanya, Bapak Ibu, dalam kisah selanjutnya, bagaimana 12 suku Israel ini berperang memenangkan semua suku-suku yang ada di sekitar tanah Kanaan, dan tanah Kanaan itu menjadi milik mereka seperti yang difirmankan nenek moyang mereka kepada bangsa Israel. Dikatakan tadi, Bapak Ibu, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Nah, Bapak Ibu, yang mau kita renungkan pagi hari ini, percayalah, Tuhan sedang membentuk karakter kita, membentuk mental kita. Tuhan persiapkan kita supaya suatu saat kita berhasil, saat kita diberkati Tuhan, saat Tuhan menghantar kita di puncak popularitas kita, Bapak Ibu, kita tetap berhati-hati dan kita tidak melupakan Tuhan. Berapa banyak anak Tuhan yang melupakan Tuhan di dalam hidupnya, Bapak Ibu? Berapa banyak anak Tuhan juga akhirnya meninggalkan Tuhan saat dia berada di puncak popularitasnya. Dan hari ini kita diingatkan kembali, Bapak Ibu, untuk menolong kita tetap mengingat Tuhan. Situasi pandemik ini juga menolong kita, Bapak Ibu, mengingatkan kita bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita, sekalipun kondisinya masih sangat sulit. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, mengapa Tuhan tidak membawa bangsa Israel langsung keluar, langsung berjalan ke tanah Kanaan melalui Filistin? Kalau kita membaca beberapa penafsir, Bapak Ibu, sebenarnya dari Mesir, tadi mereka berangkat dari ini, Bapak Ibu, ya, dikatakan tadi mereka berangkat dari mereka berangkat dari Sukot, Bapak Ibu. Mereka tadi berangkat dari Sukot, lalu mereka berkemah di Etam, di tepi padang gurun.
Kalau kita membaca Bapak Ibu sebuah tafsiran, dari Mesir itu ke tanah Kanaan itu butuh cuma perjalanan 40 hari saja. Tetapi kenapa Tuhan membawa mereka berjalan 40 tahun lamanya Bapak Ibu? Ini adalah sebuah proses yang harus dilewati bangsa Israel. Supaya mereka mengingat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Yang ketiga, Tuhan mendidik mereka supaya mereka belajar rendah hati. Ulangan 8 ayat yang ke-14 dikatakan di sana Bapak Ibu. Jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan itu. Nah Bapak Ibu, Tuhan ini mengajar mereka supaya mereka belajar rendah hati. Kita berteori untuk berkata belajar rendah hati itu mudah Bapak Ibu. Ya, saya sendiri pun masih bergumul bagaimana saya belajar rendah hati. Ya, tidak usah jauh-jauh dengan orang lain, mungkin dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, orang di sekitar kita Bapak Ibu. Belajar rendah hati tidak mudah. Ketika kita belajar rendah hati Bapak Ibu, maka keegoan kita, maka keakuan kita harus kita hancurkan, kita tundukkan, baru kita bisa belajar rendah hati. Kadang-kadang proses kehidupan yang sulit, kadang-kadang pergumulan yang sulit, itu Tuhan pakai untuk mengajar kita menjadi pribadi yang rendah hati. Seperti bangsa Israel, Tuhan bawa mereka di padang gurun untuk mendidik mereka, mengajar mereka, supaya mereka memiliki karakter belajar untuk rendah hati. Dan dikatakan tadi supaya apa yang mereka nikmati nanti di tanah Kanaan, tanah perjanjian yang Tuhan izinkan, mereka tidak berkata kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Pada akhirnya nanti Bapak Ibu, semua mereka akan menikmati tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Tentunya dengan cara apa Bapak Ibu? Dengan cara Tuhanlah yang memberikan itu kepada mereka, bukan karena kekuatan mereka. Tuhan mendidik bangsa Israel supaya mereka belajar rendah hati. Nah Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita saat ini Bapak Ibu? Kalau kita mau ingin belajar rendah hati, kadang situasi yang sulit Tuhan pakai untuk mendidik kita supaya kita belajar rendah hati. Kadang konflik dengan pasangan kita, dengan anak kita, dengan orang di sekitar kita juga, untuk boleh mendidik kita menjadi pribadi yang rendah hati. Dan ini tidak mudah Bapak Ibu. Ini butuh sebuah kerelaan, sebuah pergumulan, dan saya sendiri pun bergumul Bapak Ibu. Bagaimana belajar untuk rendah hati. Nah, tapi yang luar biasa di sini Bapak Ibu, ada janji Tuhan kepada bangsa Israel. Jadi saat Tuhan memproses kita, sepertinya kita ini hidup di padang gurun yang gersang. Ya, tidak ada kehidupan. Rasanya semua itu sulit. Rasanya semuanya itu Tuhan tutup jalan. Rasanya semuanya tidak ada jalan terbuka Bapak Ibu. Tapi janji Tuhan tadi bangsa Israel di ayat yang ke-21. Ada tiang api dan tiang awan yang menjadi wujud penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dikatakan tadi di ayat yang 21, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Nah Bapak Ibu, ada janji penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita saat Tuhan memproses kehidupan kita Bapak Ibu. Seperti tadi katakan, ada tiang awan, ada tiang api yang menudungi, yang menuntun bangsa Israel.
Saat mereka kedinginan di padang gurun Bapak Ibu, Tuhan berikan mereka tiang api supaya mereka itu tidak kedinginan, mereka tetap hangat. Saat mereka juga kepanasan Bapak Ibu, Tuhan berikan mereka juga tiang awan untuk menutup mereka dari sengatan matahari Bapak Ibu. Sehingga bangsa Israel tetap terpelihara. Bangsa Israel tetap merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Ada tiang awan, ada tiang api yang menyertai setiap perjalanan kehidupan kita Bapak Ibu. Maka jangan pernah takut kalau Tuhan memproses kita. Karena Tuhan itu bekerja untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan saudara dan saya. Yesus Kristus adalah ditinggikan oleh Bapaknya karena Yesus adalah pribadi yang rendah hati. Di dalam Filipi 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat dikatakan begini. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Paulus menasihatkan jemaat di Filipi supaya mereka belajar rendah hati, belajar dari Kristus menjadi pribadi yang rendah hati. Kalau kita baca nanti di ayat yang selanjutnya dikatakan ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Berbicara masalah kerendahan hati Bapak Ibu, belajarlah dari kehidupan Yesus Kristus. Sehingga kita dimuliakan, kita ditinggikan saat kita belajar rendah hati satu dengan yang lain. Mengapa Tuhan tidak membawa kita lewat jalan pintas Bapak Ibu? Karena Tuhan mau membentuk mental dan karakter kita. Supaya kita tidak melupakan Tuhan saat kita berada di puncak kesuksesan. Supaya kita boleh belajar rendah hati sama seperti Kristus. Dimuliakan, ditinggikan oleh Bapaknya. Karena dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa menjadi seorang manusia. Dan kita mau belajar dari kehidupan Kristus. Percayalah semua yang Tuhan bentuk dalam kehidupan kita saat ini. Sepertinya kita mungkin di padang gurun. Supaya kita memiliki ketahanan yang baik. Endurance yang baik. Sehingga mental kita kuat. Karakter kita kuat. Spiritual kita kuat. Semuanya kita menjadi kuat Bapak Ibu. Kalau kita melihat sekarang situasi yang terjadi di sekitar kita, semuanya begitu cepat berubah. Siapa menyangka Bapak Ibu dengan kondisi pandemik ini, semuanya berubah begitu cepat Bapak Ibu. Mau tidak mau, kita juga hidup dan mau belajar, beradaptasi dengan kondisi yang sulit Bapak Ibu. Karena Tuhan mau kita memiliki karakter, bahkan memiliki ketahanan yang kuat dalam kehidupan kita. Saya ingin menutup satu kisah, satu video yang akan putarkan bersama-sama. Silakan menonton Bapak Ibu.
my soul so weary. When troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Bapak, kami bersyukur pada saat pagi hari ini kami belajar dari kehidupan bangsa Israel. Ketika Engkau menuntun mereka keluar dari Mesir masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Tuhan tidak membawa mereka lewat jalan pintas lewat tanah Filistin. Tapi Tuhan membawa mereka berputar selama 40 tahun untuk mendidik, mengajar mereka supaya mereka memiliki mental dan karakter yang baik ketika mereka nanti menikmati berkat-Mu di tanah Kanaan. Bahkan juga Tuhan mengajarkan mereka supaya mereka juga tidak melupakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mengajarkan bangsa Israel juga supaya mereka juga belajar rendah hati. Bahwa segala apa yang mereka capai nanti di tanah Kanaan, semua karena penyertaan Tuhan dan pemberian Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau tahu segala pergumulan kami mungkin saat ini Tuhan. Yang akan bergumul dengan kelemahan kami, dengan pekerjaan, dengan keluarga kami, dengan situasi yang terjadi sekitar kami Tuhan. Tapi kami percaya Engkau Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan, mendidik kami, membentuk karakter kami, mental kami Tuhan. Sehingga akan memiliki ketahanan yang kuat, memiliki endurance yang baik melewati setiap persoalan, setiap pergumulan, setiap kesulitan dalam kehidupan kami. Dan Kau juga berjanji memberikan tiang awan, tiang api sebagai bentuk tanda penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami, bahwa kami tidak berjalan sendiri. Terima kasih Bapa pada saat pagi hari, tolong kami Tuhan, supaya dalam menapaki setiap hari-hari kami terus tidak melupakan Tuhan, tapi kami sungguh-sungguh
bersandar pada Kristus, mengandalkan Tuhan. Kami belajar rendah hati seperti Kristus yang boleh mengosongkan dirinya sama menjadi manusia untuk melayani kami. Kami percaya Tuhan Roh-Mu yang Kudus terus membajak hati dan pikiran kami, membentuk karakter hidup kami, sehingga kami boleh semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Mu, yang menyertai. Mari saudara-saudara, sekarang kita akan masuk di dalam perjamuan suci. Kita mau sama-sama mengucapkan pengakuan iman percaya. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Aku percaya kepada Allah Tritunggal, pencipta langit dan bumi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah Putra yang telah menjadi manusia, disalibkan, mati, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga untuk menebus dosa manusia. Aku percaya bahwa Roh Kudus memimpin kepada kebenaran dan kelahiran baru akan baptisan Roh Kudus, karunia Roh, serta kesembuhan ilahi. Aku percaya bahwa semua manusia telah berdosa dan hanya dapat diselamatkan dengan percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku percaya baptisan air dan perjamuan kudus sebagai sakramen gereja. Aku percaya akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali, kebangkitan orang mati, pengangkatan gerejanya sebelum kerajaan 1000 tahun dimulai, penghakiman akhir, serta adanya surga dan neraka. Mari kita angkat roti ke atas. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan tinggi ke atas. Dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur
yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Angkat tangan kita, ucapkan syukur pada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih atas pimpinan penyertaan Tuhan, atas pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, menyerahkan tubuh-Mu, mengorbankan darah-Mu bagi kami semua, sehingga kami tahu kami memiliki masa depan yang baik, memiliki masa depan yang cerah di dalam Tuhan. Biarlah kiranya roh serta darah Tuhan menjadi satu manunggal di dalam kehidupan kami, dan kami percaya bahwa kekuatan yang baru Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saudara dapat berdiri di tempat saudara melihat tayangan ini, dan kita mau angkat tangan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa dan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus akan memimpin, menyertai, serta membimbing kehidupan kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya dan berkati Tuhan, sama-sama katakan, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan, Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Amin.